Perihal makan bergizi gratis, sedang terdengar perdebatan soal makan bergizi gratis ini di media sosial tentang seorang murid yang protes bahwa makanannya nggak enak atau ayamnya keras. Ini mengundang banyak respon dari figur publik, ada yang pro dan kontra, namun ujungnya malah saling serang antar pribadi, bukannya menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Sebagai praktisi pendidikan keluarga, saya ingin beropini, bukan sebagai pro, bukan sebagai yang kontra, dalam kebijakan ini, bukan ingin menyalahkan atau membenarkan, tapi sebagai yang sedang berlayar di atas lautan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, saya ingin menyoroti peran guru. Yang saya sangat sayangkan adalah di dalam perdebatan ini hadirnya seorang guru, justru beberapa, ya, tidak semuanya, dan beberapa video yang saya lihat, guru juga mengambil peran provokatif dengan cara mengambil video, menanyakan bagaimana pendapat murid, enak atau tidak enak, keras atau tidak keras, susunya amis atau tidak. Itu yang saya sayangkan. Padahal harusnya peran guru di saat gelombang lautan kebijakan ini sedang tidak baik-baik saja adalah menjadi nahkoda yang memimpin sebuah kapal di tengah ombak lautan ini, sehingga tidak membuat kericuhan baru. Guru harusnya keluar dari posisi pro dan kontra, karena menurut saya pribadi, guru adalah nakodanya. Kebijakan-kebijakan ini adalah lautan yang harus kita arungi bersama kapal bernama sekolah atau organisasi pendidikan lain. Pendapat saya adalah gini, yang kita lihat adalah guru hanya sekedar membagikan makanan. Catering datang, dibagi-bagikan makanannya, bahkan ada yang cuma menumpuk aja, nanti diserahkan ketua kelas terus dibagi tanpa adanya pendampingan. Kan sama saja, nakodanya hilang. Dalam sebuah kapal nakodanya hilang, bahkan saat ombaknya tinggi justru malah ada beberapa guru yang malah memanas-manasi, yang ikut mengambil video, yang ikut menyebarkan video tentang lemahnya program ini. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah ide bagaimana hadirnya seorang guru yang berperan sebagai nakoda, yaitu dengan cara gini. Saat makanan itu datang dibagikan, atau hamin berapa jam itu makanan dibagikan, guru harusnya udah tahu nih makanannya apa, keadaannya seperti apa. Bila memang keadaannya tidak sebaik yang diharapkan, atau catering yang datang itu anggap saja belum atau kurang layak, maka guru juga harus mempersiapkan makanan yang sama untuk dirinya dengan mengadakan makan bersama. Jadi yang terlihat kan, setelah catering datang, box dibuka, anak-anak tuh malah bercanda, malah liar kemana-mana, makan sendiri. Ada yang dihilangkan dulu baru buat video, baru dilihat ternyata isi kotaknya hanya ada susu, ternyata itu kan hanya guyonan. Dari situ aja udah terlihat bahwa makan siang tidak diselenggarakan secara ritual yang baik. Berbeda dengan beberapa referensi negara yang saya baca, seperti di Finlandia, makan siang itu dilakukan bersama-sama dengan menganggap ritual itu adalah yang wajib, ya, sakral, jadi tidak dilakukan dengan cara bercanda. Maka seharusnya yang terjadi di Indonesia adalah ya disakralkan. Jadi guru bareng-bareng di ruang kelas, atau kita sediakan di ruang terbuka dengan tikar sederhana, berkumpul melingkar, mengadakan ritual makan siang yang kita buat sesakral mungkin, dimulai dengan berdoa, dimulai dengan bersyukur, kita dapat apa hari ini, ayamnya gimana rasanya. Itu dibuat dengan kesadaran utuh, gitu. Tidak sambil bermain, tidak sambil megang handphone. Karena saya sendiri juga benar-benar memegang prinsip, kalau anak-anak saya atau saya sedang makan, sarapan, makan siang, makan malam, itu tidak boleh sambil melakukan hal apapun, baca buku, lihat HP, itu enggak. Jadi harus fokus dengan makanannya. Nah, dalam kasus box makan siang ini, baiknya guru juga menerapkan prinsip itu. Jadi mengantarkan anak-anak untuk sadar, hadir utuh di depan makanannya, mensyukuri, menikmati saat itu, dihabiskan, baru kita evaluasi. Setelah kita makan, apa yang Anda rasakan, apa yang kalian rasakan. Oh, ayamnya keras. Kenapa ayamnya keras?
karena ini Bu mungkin cara masaknya kurang baik, bagaimana cara masak yang baik. Nah di situ kan timbul diskusi, baru kita buat video tuh, kita buat laporan yang kita sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang terhadap penyelenggaraan itu. Jadi bentuk protesnya jadi lebih indah dan berwawasan ya. Atau setelah berikutnya, hari berikutnya, dengan itu kondisi ayam yang keras dan lain-lain, kita bisa mengundang dari anak SMK jurusan Tata Boga misalnya, kita lakukan diskusi bareng antara SMA dan SMK. Jadi di dalam masalah ini justru malah timbul sebuah komunikasi yang baik gitu antar pelaku pendidikan, bukan malah jadi pelaku pendidikan yang menggunakan cara-cara protes yang kurang baik, jadi menimbulkan kericuhan. Yang saya rasa kericuhan terjadi, public figure mengutarakan pendapat karena ada pemicunya, yaitu video seorang anak yang protes bahwa makanannya nggak enak. Nah kalau semua kita kondisikan guru menjadi nakoda yang baik, mengkondisikan makan siang itu menjadi sebuah ritual yang sakral setiap hari, dengan doa-doa, dengan proses diskusi, atau saat merasakan masakannya enak, kita juga diskusi, kita juga sampaikan masakan hari ini enak, jadi besok kita harus berbicara catering dengan cara yang ini kan jadi lebih indah. Karena di sini saya soroti posisi guru adalah yang memang harus menjadi nakoda yang baik, bukan jadi provokator yang memberikan provokasi yang membuat kapal semakin goyah. Ya, semoga ide saya membantu dan didengar oleh pemegang kebijakan. Saya rasa dengan guru menjadi nakoda yang bijaksana, maka suasana lautan yang gelombangnya sedang keras ini, sedang besar ini, akan menjadi kapal lebih tenang dan sampai ke tujuannya dengan selamat.